Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang sedang terjaga di malam hari, yang mungkin sedang sendirian, atau yang sengaja mematikan lampu demi merasakan cerita lebih dalam. Selamat datang kembali di kisah yang akan saya ceritakan malam ini. Cerita ini bukan sekadar kisah horor. Ini adalah pengalaman tentang perjalanan pulang, tentang pertemuan yang tampak biasa, namun meninggalkan bekas seumur hidup. Sebuah kejadian yang awalnya saya anggap kebetulan, sampai akhirnya kenyataan membuka tabir yang membuat saya merinding hingga sekarang. Mari kita mulai ceritanya. Dengarkan perlahan dan jangan lupa, kadang tidak semua yang mengantar kita pulang masih berasal dari dunia yang sama. Malam itu, stasiun Tugu Yogyakarta tidak seramai biasanya. Jam di ponsel saya menunjukkan pukul 23.47, hampir tengah malam. Hujan baru saja berhenti, menyisakan genangan kecil yang memantulkan cahaya lampu peron. Bau besi rel yang lembab bercampur dengan aroma tanah basah, menciptakan suasana yang entah kenapa terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkah kaki saya menggema pelan di lantai stasiun yang mulai kosong. Beberapa petugas masih berjaga, tapi penumpang hampir tidak ada. Kereta terakhir sudah lama berangkat, dan saya adalah salah satu dari sedikit orang yang tersisa. Saya baru saja pulang dari luar kota untuk urusan pekerjaan. Tubuh terasa lelah, kepala berat, dan yang paling saya inginkan malam itu hanyalah segera sampai di kontrakan kecil saya di daerah Bantul, lalu tidur tanpa memikirkan apapun. Biasanya, saya tidak pernah khawatir soal transportasi malam, karena saya punya tukang ojek langganan. Namanya Pak Wiryo. Sejak 2 tahun terakhir, hampir setiap kali saya pulang malam atau turun dari stasiun, beliau selalu ada. Bukan ojek online, bukan juga tukang ojek sembarangan. Kami saling kenal karena kebiasaan, karena rutinitas, dan karena rasa percaya yang tumbuh pelan-pelan. Saya berdiri di dekat pintu keluar stasiun, membuka ponsel, lalu mengetik pesan singkat. "Pak, saya sudah sampai stasiun." Pesan itu terkirim. Biasanya balasan datang cepat. Namun malam itu tidak ada jawaban. Saya menunggu sekitar 2 menit. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat saya sedikit gelisah. Angin malam berembus, membuat jaket saya terasa kurang tebal. Saya menoleh ke arah parkiran motor, berharap melihat sosok familiar dengan jaket hijau kusam dan motor bebek tua yang suaranya selalu khas. Belum terlihat apa-apa. Mungkin sinyal, gumam saya pelan. Saya hampir saja memesan ojek lain ketika dari kejauhan terdengar suara motor mendekat. Suaranya pelan, tidak meraung, seperti motor yang sudah terlalu lama hidup tapi tetap dipaksa jalan. Lampu depannya menyapu jalan, lalu berhenti tepat beberapa meter dari saya. Dan disitulah saya melihatnya, Pak Wiryo. Beliau duduk di atas motornya, mengenakan jaket hijau kusam yang sama seperti biasanya. Helm hitamnya tampak sedikit basah, entah karena hujan atau embun. Wajahnya terlihat lebih pucat dari yang saya ingat, tapi senyum tipisnya masih sama, tenang, sederhana, seperti orang yang tidak pernah terburu-buru dalam hidup. "Maaf Leh, tadi agak lama," katanya. Suaranya terdengar sedikit lebih berat, tapi saya tidak menaruh curiga. Saya justru merasa lega. "Tidak apa-apa Pak, saya kira Bapak tidak jadi datang," jawab saya sambil mendekat. Beliau tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu sedikit memajukan motornya agar saya bisa naik. Saat saya duduk di jok belakang, entah kenapa saya merasakan dingin yang berbeda. Bukan dingin karena angin, tapi seperti duduk di dekat lantai rumah kosong yang sudah lama tak dihuni. Saya mengibaskan pikiran itu. Mungkin karena badan saya lelah. Motor mulai berjalan meninggalkan area stasiun. Suara roda menyentuh aspal basah terdengar pelan. Jalanan di sekitar stasiun tampak lengang. Hanya sesekali mobil melintas dengan kecepatan rendah. Biasanya, Pak Wiryo selalu ajak bicara, bertanya soal pekerjaan saya, menanyakan apakah saya sudah makan, atau sekedar bercerita tentang kehidupan sehari-harinya. Namun malam itu, beliau diam. Saya sempat mencondongkan badan sedikit ke depan.
"Bapak sehat?" tanya saya. Beliau mengangguk tapi tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, baru terdengar suaranya. "Sehat itu bukan soal badan, Le. Kadang yang capek itu hidupnya." Kalimat itu membuat saya terdiam. Nada bicaranya tidak bercanda, tidak juga mengeluh. Lebih seperti seseorang yang sudah sangat memahami kelelahan. Kami terus melaju menyusuri jalan Wates. Lampu-lampu toko sudah banyak yang mati. Beberapa bangunan tampak gelap, seperti tertidur bersama malam. Saya memperhatikan sesuatu yang aneh. Motor yang kami naiki terasa terlalu halus. Biasanya, motor Pak Wiryo sering bergetar di kecepatan tertentu. Tapi malam itu tidak. Tidak ada guncangan, tidak ada suara mesin yang tersendat. Seolah-olah motor itu meluncur tanpa berat. Saya mencoba menggeser posisi duduk. Dan disitulah saya menyadari hal lain. Tidak ada bau bensin, tidak ada bau knalpot. Padahal motor tua biasanya selalu meninggalkan aroma khas. "Pak," panggil saya pelan. "Iya," jawabnya singkat. "Lewat jalan ini saja ya Pak, lebih cepat." Beliau mengangguk lagi, tapi tidak berbelok. Motor tetap melaju lurus, melewati jalur yang sedikit lebih sepi, mendekati area perbatasan kota. Saat kami melewati sebuah pohon besar di pinggir jalan, pohon tua dengan akar menjalar dan daun lebat, lampu jalan di sekitarnya tiba-tiba meredup. Bukan mati, hanya redup. Saya refleks menoleh ke belakang. Jalan yang baru kami lewati terlihat lebih gelap dari sebelumnya, seolah ditelan bayangan. Di momen itulah, Pak Wiryo kembali berbicara. "Kalau nanti kamu merasa sendirian, jangan keras kepala," katanya pelan. "Pulang itu bukan soal alamat." Saya menelan ludah. "Bapak kenapa bicara begitu?" tanya saya, berusaha terdengar biasa. Motor melambat, lalu berhenti sejenak di pinggir jalan. Pak Wiryo menoleh sedikit ke arah saya. Wajahnya kali ini benar-benar terlihat pucat. Matanya sayu namun dalam. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk diantar pulang. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun pohon di sekitar kami berdesir meski tidak ada kendaraan lain yang lewat. Motor kembali berjalan. Saya tidak tahu kenapa, tapi sejak saat itu, dada saya terasa sempit. Ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan, seperti sedang berada di tempat yang seharusnya tidak saya datangi terlalu lama. Tanpa sadar, saya memegang erat bagian belakang jok. Dan entah sejak kapan, jalan menuju kontrakan terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Motor Pak Wiryo terus melaju menyusuri jalanan yang semakin lengang. Lampu-lampu kota mulai jarang, berganti dengan deretan rumah tua yang sebagian besar gelap. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan warga, bahkan gonggongan anjing pun tidak terdengar. Biasanya, jalan menuju Bantul masih cukup hidup meski sudah lewat tengah malam. Ada saja warung yang buka atau kendaraan yang melintas sesekali. Namun malam itu, suasana terasa seperti dunia sedang ditahan napasnya. Saya menatap jam di ponsel. 00:06. Padahal rasanya kami sudah berjalan jauh lebih lama. "Pak, kok sepi sekali ya malam ini?" tanya saya, mencoba mencairkan suasana. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya memperlambat laju motor seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Tidak semua jalan ramai setiap waktu," katanya akhirnya. "Ada saatnya jalan hanya dilewati oleh mereka yang sedang di perjalanan pulang." Kalimat itu membuat saya diam. Cara beliau berbicara malam itu terasa berbeda, lebih dalam, lebih pelan, seolah setiap kata dipilih dengan hati-hati. Saya mencoba menertawakan perasaan saya sendiri. Mungkin Pak Wiryo hanya sedang lelah, mungkin ini hanya malam yang terlalu sunyi. Namun semakin kami melaju, perasaan aneh itu justru semakin kuat. Udara terasa lebih dingin, bukan dingin biasa, dingin yang menusuk sampai ke dada, membuat nafas terasa berat.
Saya merapatkan jaket, tapi dingin itu tidak berkurang, seolah datang bukan dari luar, melainkan dari ruang kosong di sekitar kami. Saya memperhatikan bayangan kami di aspal. Lampu motor memantulkannya panjang ke depan. Namun ada yang janggal. Bayangan Pak Wiryo tampak tidak utuh. Bagian kepalanya seperti kabur, tidak jelas bentuknya. Saya berkedip, mengira mata saya yang lelah. Capek, batin saya. Pasti cuma halusinasi. Saya mengalihkan pandangan ke kanan. Hamparan sawah terbentang gelap, tertutup kabut tipis yang entah sejak kapan muncul. Jalanan di sini memang dekat area persawahan, tapi kabut setebal itu biasanya baru terlihat menjelang subuh. Motor tetap melaju, tanpa suara knalpot yang jelas. "Pak," saya memanggil lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Iya?" "Bapak lewat sini, biasanya lewat jalan besar." Beliau mengangguk pelan. Kadang, jalan yang biasa kita lewati bukan yang paling tepat. Saya mulai merasa tidak nyaman. "Pak, rumah saya masih jauh." "Tidak, tapi perjalanan tidak selalu soal jarak." Saya menelan ludah. Sejak kapan Pak Wiryo bicara seperti ini? Beliau bukan orang yang suka berkata-kata penuh makna. Biasanya ucapannya sederhana, langsung, khas orang tua yang lebih suka bekerja daripada berbicara panjang. Motor kembali melambat ketika kami melewati sebuah jembatan kecil. Jembatan itu tidak terlalu panjang, hanya melintasi sungai sempit yang airnya hampir tidak terdengar mengalir. Lampu jalan di ujung jembatan mati. Saat roda motor menyentuh jembatan, suara yang terdengar bukan suara besi atau beton, melainkan suara seperti kayu tua diinjak, berderit pelan, panjang, dan membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya refleks menoleh ke bawah. Padahal jembatan itu harusnya dari beton. "Pak, jembatan ini..." Saya tertahan. Motor terus jalan, pelan, seakan menghormati sesuatu. Di tengah jembatan, saya mencium bau yang asing. Bukan bau sungai, bukan bau lumpur. Bau tanah basah bercampur bunga layu. Bau yang sering saya cium di pemakaman. Dada saya terasa sesak. Jantung saya berdetak lebih cepat. "Pak Wiryo," suara saya mulai bergetar. "Kita benar lewat sini." Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, Pak Wiryo menoleh lebih jelas ke arah saya. Wajahnya terlihat sangat pucat di bawah cahaya redup lampu motor. Matanya sayu, tapi tatapannya dalam dan tenang. "Kamu aman selama masih di perjalanan." Jawaban itu tidak menenangkan, justru membuat saya semakin takut. Motor akhirnya keluar dari jembatan. Begitu roda menyentuh aspal kembali, suara berderit itu menghilang. Namun udara justru terasa semakin berat. Saya menyadari sesuatu yang membuat tengkuk saya dingin. Sejak tadi, kami tidak berpapasan dengan satu kendaraan pun. Tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada pejalan kaki. Padahal ini bukan jalan terpencil. "Pak," saya memberanikan diri bertanya lagi. "Bapak yakin saya tidak merepotkan? Saya bisa turun di depan saja." Pak Wiryo menggeleng. "Tidak, malam ini kamu harus sampai." Nada suaranya tegas, tapi bukan marah. Lebih seperti orang yang sedang menjalankan tugas. Kami melewati sebuah lapangan kecil di pinggir jalan. Di sana berdiri pohon besar dengan batang gelap dan daun rimbun. Di bawahnya terlihat seperti ada beberapa bayangan berdiri diam. Saya menyipitkan mata, mencoba memastikan. Bayangan itu tidak bergerak. Saya memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi. Lapangan itu kini kosong. Keringat dingin mulai mengalir di punggung saya. Saya memegang lebih erat jok motor, berusaha menenangkan diri. "Ini cuma perasaan," saya membatin. "Ini cuma rasa capek." Namun tiba-tiba, Pak Wiryo berbicara lagi. "Kalau nanti sampai rumah, jangan menoleh ke belakang," katanya pelan. "Dan jangan panggil saya." Napas saya tercekak. "Maksud Bapak, pulanglah dengan tenang," jawabnya. Itu saja. Motor kembali melaju. Jalanan mulai terlihat lebih familiar. Saya mengenali beberapa bangunan. Warung tua di sudut jalan, pos ronda kecil yang lampunya mati, dan belokan menuju gang kontrakan saya. Entah kenapa, perasaan lega bercampur takut memenuhi dada saya.
Akhirnya, kami hampir sampai. Namun tepat sebelum masuk ke gang, motor tiba-tiba berhenti. Pak Wiryo mematikan mesin. Suasana langsung senyap. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara serangga. Hanya keheningan yang menekan telinga. "Sudah sampai," katanya. Saya turun perlahan. Kaki saya terasa lemas saat menyentuh tanah. Gang kontrakan terlihat gelap. Hanya lampu teras rumah saya yang menyala redup di kejauhan. Saya merogoh dompet. Tangan saya gemetar. "Pak, ini ongkosnya," kata saya. Pak Wiryo mengangkat tangannya, menahan. "Tidak perlu," katanya lembut. "Malam ini kamu sudah cukup lelah." Saya menatapnya, bingung. Tidak biasanya Bapak begini. Beliau tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa terasa seperti perpisahan. Tidak semua perjalanan perlu dibayar. Ada yang memang harus diselesaikan. Saya ingin bertanya lebih jauh, tapi kata-kata saya tertahan di tenggorokan. Pak Wiryo menyalakan motor kembali. Lampunya menyala redup. "Sampai sini saja. Jaga dirimu." Motor itu berputar perlahan lalu melaju masuk ke kegelapan jalan utama. Suaranya semakin pelan hingga akhirnya benar-benar hilang. Saya berdiri terpaku di depan gang. Saat itulah saya menyadari sesuatu yang membuat tubuh saya dingin membeku. Di aspal yang sedikit basah, tidak ada bekas roda motor. Sama sekali. Saya menelan ludah, lalu perlahan melangkah masuk ke gang tanpa berani menoleh ke belakang, mengingat pesan terakhirnya. Malam itu, saya sampai di rumah. Tapi perasaan yang ikut pulang bukan rasa aman. Dan saya belum tahu bahwa esok pagi, saya akan mendengar kabar yang mengubah makna perjalanan malam itu selamanya. Saya menutup pintu kontrakan dengan pelan, seolah takut suara engselnya memecah sesuatu yang tidak terlihat. Kunci saya putar perlahan, lalu saya sandarkan punggung ke pintu. Napas saya masih belum teratur. Dada terasa berat, seperti habis berlari jauh. Padahal perjalanan tadi dilakukan dengan duduk diam di jok motor. Lampu ruang tamu saya nyalakan. Cahaya putih menyebar, mengusir bayangan gelap yang sejak tadi terasa menempel di sudut-sudut ruangan. Kontrakan kecil itu terlihat sama seperti biasanya. Sofa tua, meja kayu dengan bekas cangkir kopi, dan kipas angin yang berdiri miring di pojok ruangan. Namun perasaan saya tidak sama. Ada sesuatu yang ikut masuk bersama saya malam itu. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan rasa. Saya meletakkan tas di lantai dan duduk di sofa. Tangan saya masih gemetar. Saya mencoba mengingat kembali perjalanan tadi. Detik demi detik. Mencari celah logika yang bisa menjelaskan semua kejanggalan. Motor yang tidak bergetar. Jalan yang terlalu sepi. Kata-kata Pak Wiryo yang terasa seperti pesan perpisahan. Dan yang paling mengganggu, tidak adanya bekas roda di aspal. Itu cuma karena hujan. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin bekasnya sudah tertutup air. Namun suara hati saya menolak penjelasan itu. Saya menatap pintu, setengah berharap mendengar suara motor kembali, atau ketukan ringan seperti biasanya jika Pak Wiryo lupa mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada apa-apa. Hening. Kipas angin saya nyalakan. Suaranya berputar pelan, tapi tidak cukup untuk mengusir dingin yang terasa dari dalam tubuh. Saya bangkit dan menuju dapur kecil, menuangkan segelas air putih. Saat air menyentuh bibir, saya baru sadar tenggorokan saya sangat kering. Air itu terasa hambar, tidak menyegarkan. Saya duduk kembali di sofa, menatap layar ponsel yang masih gelap. Tanpa sadar, jari saya membuka percakapan terakhir dengan Pak Wiryo. Pesan saya terkirim. Pesannya dibaca. Tidak ada balasan.
Padahal biasanya meski sudah mengantar saya pulang, beliau selalu mengirim pesan singkat. Sudah sampai? Malam itu tidak ada apa-apa. Saya meletakkan ponsel dan menghela napas panjang. Mungkin beliau capek, gumam saya. Atau ponselnya mati. Jam di dinding berdetak pelan. Waktu berjalan, tapi rasa gelisah tidak berkurang. Sekitar pukul 1 dini hari, saya memutuskan untuk tidur. Saya masuk ke kamar, menyalakan lampu dan merebahkan diri di kasur. Mata saya terpejam, tapi pikiran saya terus berputar. Bayangan wajah Pak Wiryo muncul lagi. Pucat, tenang, seperti orang yang sudah menerima sesuatu. Saya membuka mata, menatap langit-langit kamar. Ada bayangan kipas angin yang berputar lambat, membentuk pola aneh di tembok. Lalu, saya mendengar sesuatu. Suara itu sangat pelan, seperti suara motor dari kejauhan. Saya menahan napas, mendengarkan. Suara itu semakin dekat, pelan, teratur, seperti suara mesin tua yang saya kenal betul. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Tidak mungkin, bisik saya. Suara motor itu berhenti tepat di depan kontrakan. Saya bangkit duduk di kasur. Keringat dingin mengalir di pelipis. Mata saya tertuju ke pintu kamar, lalu ke arah ruang tamu. Ada jeda beberapa detik. Lalu terdengar suara langkah kaki. Langkahnya pelan, tidak tergesa, seperti orang yang sudah hafal tempat itu. Setiap langkah terdengar jelas, tapi entah kenapa terasa jauh, seolah berasal dari ruang yang berbeda. "Pak," suara saya keluar pelan, hampir seperti bisikan. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti di depan pintu kamar saya. Saya menelan ludah. Tangan saya mencengkeram spray. "Le," terdengar suara pelan. Suara yang sangat saya kenal. Pak Wiryo. Dada saya terasa seperti diremas. Saya ingin menjawab, tapi kata-kata saya tertahan. "Sudah saya antar." Lanjut suara itu, tenang. "Sekarang istirahatlah." Saya memejamkan mata sekuat tenaga. Tubuh saya kaku, tidak berani bergerak. Saya ingat pesan terakhirnya, "Jangan panggil saya." Beberapa detik berlalu, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Saya membuka mata perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Pintu kamar masih tertutup. Lampu tetap menyala. Kipas angin berputar seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda seseorang pernah berdiri di sana. Saya bangkit perlahan. Kaki saya gemetar saat menyentuh lantai. Saya membuka pintu kamar dan mengintip ke ruang tamu. Kosong. Pintu kontrakan terkunci rapat. Tidak ada suara motor. Tidak ada langkah kaki. Saya menutup pintu kamar kembali dan duduk di kasur. Malam itu, saya tidak tidur. Saya hanya memejamkan mata sesekali, menunggu pagi dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung. Saat azan subuh terdengar dari kejauhan, saya menghela nafas lega. Cahaya pagi perlahan menyelinap lewat celah jendela, mengusir kegelapan yang sejak tadi menekan dada saya. Saya keluar kamar dan membuka pintu kontrakan. Udara pagi terasa segar, tapi hati saya tidak. Di depan kontrakan, gang terlihat normal. Tidak ada jejak apapun. Tidak ada tanda seseorang pernah datang tengah malam. Saya berjalan keluar gang, berniat membeli sarapan di warung dekat jalan besar. Beberapa warga mulai beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada yang menghidupkan motor. Namun, suasana pagi itu terasa berbeda. Wajah-wajah yang saya lewati tampak muram. Beberapa orang berkumpul di warung kopi.
berbicara dengan suara pelan. Ada sesuatu di udara. Bukan kabut, tapi rasa duka yang samar. Saya masuk ke warung dan duduk. "Pagi, Bu," sapa saya pada pemilik warung. Ibu itu menatap saya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Pagi." Biasanya beliau ramah, suka bertanya macam-macam. Tapi pagi itu, suaranya terdengar berat. Saya memesan teh hangat. Saat menunggu, saya mendengar potongan percakapan dari meja sebelah. "Kasihan sekali," kata seorang bapak. "Iya, tadi malam katanya langsung tidak tertolong," jawab yang lain. Jantung saya berdegup. "Siapa, Pak?" tanya saya tanpa sadar. Kedua bapak itu menoleh ke arah saya. Wajah mereka serius. "Kamu belum dengar?" tanya salah satunya. "Salah satu tukang ojek pangkalan dekat pasar, Pak Wiryo." Cangkir teh yang baru diletakkan di depan saya bergetar saat tangan saya menyentuhnya. "Pak Wiryo, kenapa, Pak?" Suara saya nyaris tidak keluar. Bapak itu menarik nafas panjang. "Meninggal dunia tadi malam, kecelakaan. Katanya sekitar habis maghrib." Dunia terasa berhenti. Suara warung memudar. Saya hanya mendengar detak jantung sendiri. "Maghrib?" Saya mengulang pelan. "Iya," lanjutnya. "Motor beliau ditabrak dari samping, meninggal di tempat." Saya terdiam. Pikiran saya kosong, tapi kenangan perjalanan malam tadi berputar cepat di kepala saya. Wajah pucat Pak Wiryo, kata-katanya, pesan-pesannya. "Itu tidak mungkin," bisik saya, hampir tidak sadar mengucapkannya. Ibu warung menatap saya dengan khawatir. "Kamu kenal beliau?" Saya mengangguk pelan. "Tadi malam beliau mengantar saya pulang." Warung mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada saya. Seorang bapak tua di sudut warung menatap saya lama lalu berkata dengan suara berat, "Le, jenazahnya sudah di rumah duka sejak tadi malam." Tangan saya gemetar hebat. Teh di depan saya sudah dingin, tapi tubuh saya terasa panas dan dingin bersamaan. Saya teringat suara di depan kamar. Saya teringat pesan terakhirnya. Saya teringat senyum tipis itu. Dan saat itulah saya sadar. Perjalanan tadi malam bukan sekedar diantar pulang. Itu adalah perjalanan terakhir. Dan tanpa saya sadari, saya telah menjadi bagian dari sesuatu yang seharusnya sudah berakhir. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya menghabiskan teh di depan saya. Rasanya pahit, bukan karena gula kurang, tapi karena pikiran saya sudah dipenuhi oleh satu nama yang terus bergema di kepala. Pak Wiryo. Obrolan di warung kembali terdengar samar, tapi saya sudah tidak benar-benar mendengarkan. Kata meninggal, kecelakaan, dan tadi malam terus berulang, saling bertabrakan dengan ingatan saya tentang perjalanan pulang yang masih terasa sangat nyata. Saya berdiri dengan langkah goyah. "Bu, saya permisi dulu," kata saya lirih. Ibu warung menatap saya dengan wajah khawatir. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" Saya mengangguk, meski sebenarnya dada saya terasa sesak. Saya kenal beliau, mau melayat. Ibu itu menghela napas pelan. "Rumahnya di Sedayu, kamu hati-hati di jalan." Saya keluar dari warung dengan kepala menunduk. Matahari pagi sudah naik, tapi cahayanya terasa dingin. Jalan yang tadi malam terasa sunyi, kini mulai ramai. Tapi bagi saya, dunia seperti terpisah oleh kaca tipis. Saya melihatnya, tapi tidak benar-benar berada di dalamnya. Sepanjang perjalanan menuju Sedayu, pikiran saya dipenuhi pertanyaan yang tidak punya jawaban. Jika Pak Wiryo meninggal setelah maghrib, siapa yang mengantar saya pulang tengah malam? Saya mencoba mengingat detail sekecil apapun. Jaket hijau itu, helm hitamnya, suaranya yang pelan, sentuhan dingin saat saya naik ke jok belakang. Semua terasa terlalu jelas untuk disebut mimpi. Motor saya berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan tenda duka terpasang. Beberapa kursi plastik berjajar di halaman.
Warga berdatangan, sebagian mengenakan pakaian gelap. Suara doa terdengar pelan dari dalam rumah. Saya turun dan berdiri sejenak di depan pagar. Langkah saya tertahan. Takut. Bukan takut melihat jenazah, tapi takut menemukan kebenaran yang sebenarnya sudah saya duga. Saya menarik napas panjang, lalu masuk. Di ruang tamu, sebuah foto besar dipajang. Foto Pak Wiryo. Wajah yang sama, senyum yang sama, jaket hijau kusam yang sangat saya kenal. Kaki saya lemas. "Mas," terdengar suara perempuan paruh baya dari samping. Saya menoleh. Seorang wanita dengan wajah sembab berdiri, matanya merah karena menangis. Saya langsung tahu siapa dia. "Ibu, kata-kata saya terhenti. Wanita itu menatap saya beberapa detik, lalu matanya membesar. "Kamu yang sering diantar bapak ya?" Saya mengangguk pelan. Air mata kembali mengalir di pipinya. "Bapak sering cerita tentang kamu. Katanya kamu anak rantau yang jarang pulang, tapi selalu sopan." Dada saya terasa semakin sesak. Saya turut berduka cita, Bu." Ia mengangguk, lalu mempersilahkan saya duduk. Saya duduk di kursi plastik. Tangan saya bertaut erat di pangkuan. "Bapak meninggal cepat sekali," lanjutnya dengan suara bergetar. "Habis maghrib masih sempat pulang, lalu keluar sebentar. Katanya mau ambil motor dari bengkel dekat jalan besar." Saya menelan ludah. "Tidak lama kemudian, ada yang datang memberi kabar," katanya pelan. "Motor bapak ditabrak, langsung meninggal." Saya terdiam. Waktu maghrib, motor, jalan besar, semuanya cocok. Saya memberanikan diri bertanya, meski suara saya hampir tidak terdengar. "Bu, setelah itu, apakah bapak dibawa pulang?" "Iya," jawabnya. "Sekitar jam 8 malam. Setelah itu bapak tidak kemana-mana lagi." Jam 8 malam. Sedangkan saya bertemu Pak Wiryo hampir tengah malam. Tangan saya gemetar hebat. Saya menunduk, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Ada rasa bersalah yang tidak saya mengerti. Seolah-olah saya telah meminjam sesuatu yang seharusnya tidak lagi ada. Setelah doa selesai, saya berdiri hendak pamit. Namun sebelum saya melangkah keluar, istri Pak Wiryo memanggil saya. "Mas, tunggu sebentar." Ia masuk ke dalam kamar, lalu kembali dengan sebuah helm hitam di tangannya. Helm itu terlihat tua. Ada goresan di sisi kiri. "Ini helm bapak," katanya. "Kami menemukan ini di motor beliau. Tapi anehnya, di dalamnya ada tulisan nama kamu." Jantung saya serasa berhenti. Ia menyerahkan helm itu pada saya. Dengan tangan gemetar, saya menerimanya. Di bagian dalam helm, tepat di dekat busa, tertulis dengan spidol hitam yang mulai pudar, "Untuk Lek yang mau pulang." Lutut saya hampir tak kuat menahan tubuh. "Saya tidak pernah menulis itu," kata saya pelan. Istri Pak Wiryo mengangguk. "Saya tahu, tulisan itu tulisan bapak." Saya teringat kata-katanya di jalan. Tidak semua perjalanan perlu dibayar. Saya menatap helm itu lama. Bau tanah basah dan sesuatu yang samar, bau yang sama seperti di jembatan malam itu, tercium jelas. "Mas," kata istri Pak Wiryo lagi, "Bapak orangnya tidak pernah tenang kalau merasa punya tanggung jawab." Saya mengangguk. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Saya pamit dengan langkah berat. Helm itu saya bawa, meski hati saya diliputi perasaan yang tidak bisa dijelaskan, antara takut, sedih, dan terima kasih. Dalam perjalanan pulang, saya tidak menyalakan musik. Jalanan terasa sunyi meski siang hari. Setiap kali melewati jalan wates, dada saya kembali terasa dingin. Saat saya melewati jembatan kecil itu, motor saya terasa berat. Angin berhenti berembus sejenak. Saya berhenti di pinggir jalan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, saya berbicara pelan, hampir berbisik. "Terima kasih, Pak." Tidak ada jawaban.
Namun entah kenapa, dada saya terasa sedikit lebih ringan. Saat saya sampai di kontrakan dan meletakkan helm itu di meja, saya menyadari sesuatu yang membuat nafas saya tertahan. Helm itu masih basah, padahal sudah siang dan hari ini tidak hujan. Dalam keheningan kontrakan, saya akhirnya mengerti. Malam itu, Pak Wiryo tidak sekadar mengantar saya pulang. Ia menyelesaikan satu tanggung jawab terakhirnya. Dan saya adalah perjalanan terakhir yang ia pilih untuk dituntaskan. Helm itu saya letakkan di atas meja ruang tamu. Saya tidak berani langsung menyentuhnya lagi. Ada perasaan aneh setiap kali mata saya tertuju ke sana. Seolah benda itu bukan sekedar helm, melainkan saksi dari sesuatu yang tidak sepenuhnya selesai. Saya duduk di sofa, memandangnya lama. Helm hitam tua itu tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh secara fisik. Namun, bau tanah basah masih tercium samar, meski saya yakin rumah ini kering dan tidak ada air yang tumpah. Ini cuma perasaan, gumam saya. Saya bangkit dan membuka jendela, membiarkan udara siang masuk. Suara kendaraan di jalan besar terdengar ramai. Anak-anak kecil berlari di gang, tertawa, memecah keheningan. Dunia berjalan seperti biasa. Hanya saya yang merasa tertinggal. Sejak hari itu, rutinitas saya berubah tanpa saya sadari. Saya tidak lagi pulang larut. Setiap sore menjelang maghrib, dada saya selalu terasa tidak nyaman. Seperti ada pengingat yang tidak berbunyi, tapi terus menekan. Setiap kali ponsel saya bergetar di malam hari, jantung saya refleks berdegup lebih cepat. Padahal biasanya itu hanya pesan grup atau notifikasi biasa. Namun yang paling terasa adalah kesunyian. Bukan sunyi karena tidak ada suara, melainkan sunyi yang terasa memperhatikan. Malam pertama setelah melayat, saya mencoba tidur lebih awal. Lampu kamar saya matikan, menyisakan lampu kecil di ruang tamu. Saya memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran. Namun baru beberapa menit terlelap, saya terbangun. Bukan karena mimpi, bukan karena suara keras, melainkan karena perasaan sedang ditatap. Saya membuka mata. Kamar gelap. Jam dinding menunjukkan pukul 2:11. Saya menahan nafas, mendengarkan. Sunyi. Namun, entah kenapa, saya yakin ada sesuatu di luar kamar, bukan di dalam, tepat di ruang tamu. Saya menarik selimut hingga ke dada. Tidak, bisik saya pada diri sendiri. Aku tidak akan keluar. Beberapa detik berlalu. Lalu terdengar suara pelan. Seperti suara benda disentuh perlahan. Saya memejamkan mata lagi. Jantung saya berdetak keras. Pikiran saya langsung tertuju pada satu benda. Helm. Sudah selesai, kata saya pelan, hampir tidak sadar berbicara. Bapak sudah mengantar saya pulang. Tidak ada jawaban. Namun, rasa itu perlahan menghilang. Pagi harinya saya bangun dengan kepala berat. Saya keluar kamar dan langsung melihat ke meja. Helm itu masih di sana, tapi posisinya berbeda. Semalam saya meletakkannya menghadap dinding. Sekarang, menghadap ke pintu. Saya berdiri terpaku. Ini cuma kebetulan, kata saya, mencoba tersenyum kecil. Mungkin aku yang lupa, namun saya tahu saya tidak lupa. Hari-hari berikutnya kejadian kecil terus terjadi. Tidak mencolok, tidak ekstrim, tapi cukup untuk membuat saya merasa tidak sendirian. Kadang-kadang saat saya pulang kerja sore hari, pintu kontrakan terasa lebih dingin saat saya sentuh, seolah baru saja dibuka. Kadang, kipas angin di ruang tamu menyala sendiri, meski saya yakin sudah mematikannya. Kadang, saya mencium bau tanah basah saat hujan tidak turun. Saya tidak menceritakan ini pada siapapun. Saya takut dianggap berlebihan. Atau lebih buruk, saya takut penjelasan orang lain justru membuat saya semakin tidak tenang. Suatu sore, saya bertemu Pak Slamet, tetangga depan kontrakan. Beliau orang tua yang jarang bicara, tapi selalu memperhatikan lingkungan sekitar. "Kamu kelihatan capek," katanya saat saya menyapu halaman. Saya tersenyum kecil. "Sedikit, Pak." Pak Slamet menatap rumah saya sebentar, lalu kembali menatap saya. "Kamu habis dapat titipan ya?" Saya berhenti menyapu. "Maksud Bapak?" tanya saya pelan.
Beliau tidak langsung menjawab. Hanya perasaan orang tua saja, katanya. Kadang yang sudah selesai tugasnya masih ingin memastikan. Saya menelan ludah. Memastikan apa, Pak? Pak Selamat tersenyum tipis. Bahwa orang yang diantar benar-benar sampai. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di ruang tamu, lampu menyala terang. Helm Pak Wiryo saya ambil dan letakkan di pangkuan. Untuk pertama kalinya sejak saya membawanya pulang, saya memberanikan diri menyentuhnya lagi. Bau tanah basah tercium jelas. "Pak," kata saya lirih. "Terima kasih." Tidak ada jawaban. Namun dada saya terasa hangat, seperti setelah menangis lama. Saya melanjutkan. Suara saya bergetar. "Saya sudah sampai. Saya aman. Bapak bisa istirahat." Ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang lapang. Angin pelan berhembus dari jendela yang terbuka. Lampu ruang tamu berkedip sekali, lalu stabil kembali. Helm itu terasa lebih ringan. Saya meletakkannya kembali di meja, lalu berdiri. Saat saya menoleh, saya melihat sesuatu yang membuat mata saya berkaca-kaca. Di dekat pintu, sesaat, saya melihat bayangan berdiri. Tidak jelas, tidak utuh, namun sikapnya tenang. Seperti seseorang yang sedang memastikan segalanya baik-baik saja. Bayangan itu mengangguk pelan, lalu memudar. Saya tidak merasa takut. Untuk pertama kalinya sejak malam diantar pulang itu, saya merasa benar-benar sendirian. Dan justru disitulah saya merasa aman. Namun saya salah jika mengira semuanya sudah selesai. Karena beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat saya sadar, tidak semua perpisahan berlangsung sekali. Ada yang datang untuk benar-benar mengajarkan arti pulang. Dan cerita ini belum berakhir. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lebih tenang, tapi bukan berarti kembali normal. Saya tetap menjalani rutinitas seperti biasa, berangkat kerja pagi, pulang sebelum malam terlalu larut, dan menghabiskan waktu di kontrakan yang kini terasa lebih lapang. Namun, ada satu hal yang berubah. Saya menjadi lebih peka. Bukan peka terhadap suara, bukan peka terhadap bayangan, melainkan peka terhadap perasaan. Setiap kali matahari mulai turun dan langit berubah jingga, ada dorongan dalam dada saya untuk segera pulang. Seolah ada jam tak kasat mata yang berdetak pelan, mengingatkan bahwa malam bukan lagi waktu untuk berlama-lama di luar. Helm Pak Wiryo masih ada di meja. Saya tidak memindahkannya, bukan karena takut, tapi karena saya merasa benda itu sudah menjadi bagian dari proses yang harus diselesaikan dengan benar. Suatu sore, sepulang kerja, saya menemukan kontrakan dalam keadaan sangat sunyi. Bukan sunyi yang biasa, sunyi yang terlalu rapi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara burung, bahkan angin pun terasa berhenti. Saya membuka pintu perlahan. "Assalamualaikum," ucap saya refleks, meski tidak ada siapa-siapa. Begitu saya melangkah masuk, dada saya terasa hangat. Perasaan yang sama seperti malam ketika bayangan itu mengangguk sebelum menghilang. Namun kali ini, lebih kuat. Saya menutup pintu dan meletakkan tas. Saat itulah saya menyadari sesuatu yang membuat langkah saya terhenti. Helm itu tidak ada di meja. Saya berdiri terpaku, mata saya menyapu ruangan. Meja kosong, sofa kosong, rak sepatu pun kosong. Jantung saya berdetak lebih cepat. "Saya yakin helm itu ada di sini," gumam saya. Saya mencari ke dapur. Tidak ada. Ke kamar. Tidak ada. Bahkan ke kamar mandi kecil di belakang. Tetap tidak ada. Perasaan panik mulai merambat. Bukan karena takut,
tapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Saya duduk di sofa, memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Kalau memang ada yang harus disampaikan, kata saya pelan, hampir seperti berbicara pada udara. Saya siap mendengarkan. Ruangan tetap sunyi. Namun beberapa detik kemudian, saya mendengar suara yang sangat pelan. Bukan suara motor, bukan langkah kaki, melainkan suara ketukan. Tok, tok, pelan, teratur. Saya membuka mata. Ketukan itu berasal dari pintu depan. Saya berdiri perlahan, napas saya tertahan. Setiap langkah menuju pintu terasa berat, seolah lantai menarik kaki saya agar tidak maju. Saya membuka pintu. Di depan pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai, tepat di ambang pintu, terletak helm itu. Helm Pak Wiryo. Saya menunduk dan mengambilnya. Saat jari saya menyentuh permukaannya, udara di sekitar terasa berubah. Lebih dingin, lebih dalam. Saya membawa helm itu masuk dan menutup pintu. Begitu pintu tertutup, suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Saya menoleh ke arah jendela. Langit di luar telah berubah gelap dengan sisa cahaya jingga di ufuk barat. Saya duduk di lantai, memegang helm itu di pangkuan. "Pak," kata saya pelan, "apakah ada yang belum selesai?" Helm itu terasa hangat, bukan dingin, bukan lembab. Hangat, seperti baru dipakai. Saya menarik napas panjang, lalu berkata jujur, dari hati. "Saya sudah pulang. Saya selamat. Saya tidak akan lupa perjalanan itu." Ruangan menjadi semakin sunyi, namun bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang penuh, seperti seseorang sedang mendengarkan dengan seksama. Lalu, tanpa suara, tanpa angin, saya merasakan kehadiran itu kembali. Bukan dalam bentuk bayangan, bukan dalam wujud suara jelas, melainkan rasa bahwa saya tidak sendirian. "Le," suara itu akhirnya terdengar, sangat pelan, hampir seperti bisikan dalam kepala. Saya menahan napas. "Iya, Pak." "Kamu sudah sampai," lanjut suara itu. "Itu yang paling penting." Air mata saya jatuh tanpa saya sadari. "Iya, Pak, terima kasih." Ada jeda yang panjang, lalu suara itu kembali. "Sekarang, waktunya kamu melanjutkan." Saya mengangguk pelan, meski tidak tahu apakah beliau bisa melihat. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya saya lirih. "Pulanglah lebih sering," jawab suara itu. "Dan jangan lupa, yang hidup masih butuh ditemani." Kalimat itu menghantam dada saya lebih kuat dari apapun yang saya alami sebelumnya. Saya teringat orang tua saya di kampung, telepon yang jarang saya angkat, janji pulang yang sering saya tunda. Saya terisak pelan. "Iya, Pak," jawab saya. "Saya janji." Ruangan terasa lebih ringan, seperti beban yang diangkat perlahan. Helm di pangkuan saya tiba-tiba terasa sangat ringan. Saya menunduk dan terkejut. Bau tanah basah itu sudah tidak ada. Saya bangkit dan meletakkan helm itu kembali ke meja. Saat saya menoleh ke arah pintu, untuk terakhir kalinya, saya melihat bayangan itu. Berdiri tenang, mengangguk pelan, lalu melangkah menjauh. Tanpa suara, tanpa jejak. Malam itu saya tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak kejadian tersebut. Tidak ada suara motor, tidak ada ketukan, tidak ada perasaan diawasi. Hanya mimpi singkat tentang jalan panjang, lampu temaram, dan seorang lelaki tua yang tersenyum sambil melambaikan tangan dari kejauhan. Saat saya terbangun, matahari sudah tinggi. Cahaya pagi memenuhi ruangan. Saya tahu, perjalanan itu telah benar-benar selesai. Namun satu bab terakhir masih menunggu. Bab tentang perubahan, tentang pulang yang sesungguhnya, dan tentang bagaimana kisah ini meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Hari itu saya mengambil cuti, bukan karena sakit, bukan karena ada urusan mendesak. Hanya ada satu dorongan yang sejak subuh tadi menekan dada saya pelan tapi terus-menerus. Dorongan untuk pulang.
Bukan pulang ke kontrakan, bukan pulang setelah kerja, tapi pulang yang selama ini selalu saya tunda. Saya berdiri di depan lemari, menyiapkan tas sederhana. Tidak banyak yang saya bawa, beberapa baju, oleh-oleh seadanya, dan satu benda yang sejak seminggu terakhir selalu ada di ruang tamu. Helm Pak Wiryo. Helm itu sudah benar-benar kering sekarang. Tidak ada bau tanah, tidak ada dingin yang aneh. Hanya helm tua dengan goresan di sisi kiri. Tapi bagi saya, helm itu bukan sekedar barang. Ia adalah penanda perjalanan, pengingat akan satu malam yang mengubah cara saya melihat hidup. Sebelum berangkat, saya duduk sebentar di sofa. Ruangan kontrakan terasa tenang. Tidak sunyi yang menekan, tidak juga ramai. Seimbang. Saya memandang helm itu lama. "Pak," kata saya pelan, lebih seperti berbicara pada diri sendiri. "Saya mau pulang." Tidak ada jawaban. Dan untuk pertama kalinya, saya tahu, memang tidak perlu ada. Perjalanan menuju kampung halaman saya di Jawa Tengah terasa berbeda. Jalanan yang biasanya terasa membosankan, kini saya nikmati pelan-pelan. Setiap sawah yang terhampar, setiap rumah kecil di pinggir jalan, semuanya terasa dekat, terasa nyata. Saya berhenti sebentar di pinggir jalan, tepat di sebuah tempat yang tidak saya kenali. Entah kenapa, saya merasa perlu berhenti. Angin berembus pelan, matahari siang terasa hangat. Saya membuka tas dan mengeluarkan helm itu. Saya letakkan di atas tanah dengan hati-hati. "Terima kasih," ucap saya pelan. "Perjalanan kita sampai di sini." Saya tidak tahu kenapa saya melakukan itu. Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada suara yang membimbing. Hanya rasa yakin yang tenang. Saya meninggalkan helm itu di sana. Saat saya melangkah kembali ke motor, saya menoleh sekali lagi. Helm itu masih ada. Diam, tenang. Namun di hati saya, ada sesuatu yang benar-benar selesai. Saya melanjutkan perjalanan tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, saya kembali ke Yogyakarta. Kontrakan terasa kosong, tapi bukan kehilangan. Lebih seperti ruang yang siap diisi ulang dengan hidup yang baru. Saya kembali bekerja, kembali bertemu orang-orang. Namun saya berubah. Saya tidak lagi menunda pulang. Saya tidak lagi menganggap malam sebagai waktu biasa. Dan saya tidak lagi menutup telinga ketika hati meminta saya berhenti sejenak. Suatu malam, saat saya pulang sebelum jam 9, saya melewati Jalan Wates. Jalan itu terlihat biasa, ramai, lampu menyala terang, kendaraan berlalu lalang. Namun saat saya melewati jembatan kecil itu, motor saya melambat dengan sendirinya. Saya menoleh ke kiri, ke arah sungai kecil di bawah jembatan. Tidak ada apa-apa, namun saya tersenyum kecil. "Perjalanan aman, Pak," gumam saya. Angin malam berhembus pelan, menyentuh wajah saya dengan lembut. Saya melanjutkan perjalanan. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar dari Pak Slamet. "Tukang ojek pangkalan dekat pasar sekarang sudah ramai lagi," katanya. Katanya ada yang bilang, kalau pulang malam dan merasa takut, cukup niatkan pulang dengan baik. Saya hanya mengangguk. "Pak Wiryo orang baik," lanjutnya. "Orang baik biasanya tidak benar-benar pergi." Saya tersenyum kecil. "Iya, Pak." Malam ini saat saya menceritakan kisah ini, saya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala terang. Tidak ada bayangan aneh. Tidak ada suara motor. Hanya kenangan. Saya tidak tahu apakah yang saya alami malam itu bisa disebut pertemuan, titipan, atau sekadar perpisahan yang tertunda. Yang saya tahu, sejak malam itu, saya tidak pernah lagi menganggap pulang sebagai hal sepele. Karena saya pernah diantar pulang oleh seseorang yang seharusnya sudah tidak ada. Dan dari perjalanan itu, saya belajar satu hal. Tidak semua yang menemani kita berasal dari dunia yang sama. Dan tidak semua yang sudah pergi benar-benar meninggalkan kita. Sebagian hanya ingin memastikan kita sampai.